Setelah balik 2007 juga balik. Iya. Ngapain Anda 2007 itu? Setelah itu? Biasa ngajar lah bang. Ngajar di? Ngajar di Unas Mataram. Dari kredensialnya Rismond itu akan terungkap juga nanti dalam persidangan. Ya. Oh, oke. Kenapa? Karena mereka menyebut mereka melakukan penelitian, peneliti lah gitu ya. Ya, nah, oke. ada dasar untuk melakukan penelitian ini kan harus ada ilmunya. Sampai? Karena sampai kemarin tahun 2000 berapa ya? 2001, 2002 gitu. Terus Oke. pensiun udah. Sampai Pensiun 2022. dini. Pensiun dini. Pensiun dini. Oh, Kenapa Rismond sebenarnya dikeluarkan? Ini menarik sebenarnya. Kenapa? Maksudnya Rismond dikeluarkan dari apa? UNRAM? Dari UNRAM. Jadi Oh, katanya dia dipecat dari pensiun UNRAM. dini. Iya, pensiun dini tanpa hak pensiun ini sebenarnya dikeluarkan. Ya. oke. Nah, setelah pensiun dini Anda sebagai pemain bebas, Iya lah bang. free agent, Iya, free iya, transfer. Iya, apapun project, at hands, menulis, membuat Oke. program segala macam. Jadi enaknya sebagai apa ini freelancer, Iya. kita tidak terpaku atau terkekang oleh kurikulum yang harus kita ajari terus kan. Kalau orang pensiun baik-baik pasti ada hak pensiunnya ya kan? Iya, betul. Bang Bang. Oh, jadi Anda ngajarnya itu ngajar by demand ya. Jadi orang butuh datang Anda Bukan diundang. ngajar sih bang, by project gitu. Oh, Jadi setiap oke. project kan ada tantangan. Oh, Anda Setiap- lebih banyak terlibat di project ya. Iya, buku saya juga di Amazon banyak Iya. bang. I see. Nah itu kan by project. Saya sukanya menulis buku, menyelesaikan sebuah project, bukan Oke. teoritik gitu. Iya, I see. Ya, Jadi berapa buku yang sudah Anda selesaikan? Ada mungkin 100-200 mungkin. Allahu Akbar, 100-200 buku. Project, Jadi setiap project ada buku kan? Iya, Jadi project. tadi case study iya, jadinya ya. Kenapa Bareskrim tidak menunjukkan ijazahnya Pak Jokowi yang asli, tapi yang ditunjukkan cuma fotokopinya? Jadi akan terungkap dalam persidangan ini nantinya membuktikan bahwa dia bukan peneliti, bahkan bahwa dia gadungan gitu ya, abal-abal gitu ya. Karena Iya. nggak ada dasarnya dia untuk melakukan penelitian berhubungan dengan digital. Dan kebetulan saya mengenal beberapa dosen-dosen yang ada di UNRAM karena dia Oke. kampus di UNRAM gitu ya. Kita meminta ya ke UNRAM, coba dicek dulu apakah pernah mengirimkan ijazah atau mengumpulkan ijazah. Oh, ternyata pernah gitu ya. Ijazahnya pernah dikumpulkan untuk borang akreditasi. Kemudian saat kita informasikan ke mereka, ini nggak disetarakan loh Pak. Kami sudah cek di penyataan dikti itu tidak disetarakan. Mereka juga baru tahu ternyata itu tidak disetarakan. Akhirnya apa? Mereka ya sepakat ya dengan kita untuk mengkonfirmasi ke Yamaguchi. Ketika dia pulang tanpa membawa sesuatu, tanpa memiliki ijazah, Iya. dia udah tahu, nggak mungkin dia bisa mempertahankan itu nantinya. Pasti suatu saat akan ketahuan. Akhirnya dia apa? Ya ogah-ogahan melakukan pengajaran, ogah-ogahan melakukan penelitian segala macam. Dia berani memperkarakan siapapun yang Iya. bersengketa dengan dia. Cuman mereka kan nggak tahu kalau ini asli atau tidak gitu kan. Kita menunggu nih, bagaimana soal agenda teman-teman ke Yamaguchi gitu, sebelum aku ada pertanyaan penting lainnya. Iya. Iya, pertama tindak pidana pemalsuan dokumen otentik ya. Oke. Dan itu bisa dilaporkan siapapun ya. Ketika misalnya sudah ada bukti, sebenarnya kita udah punya bukti dan kita Iya. sudah laporkan sebenarnya, cuman menunggu proses kasus yang satu ini dulu gitu ya. Iya. Yang kedua, dia menipu semua konsumen bukunya. Bukunya kan di semua selalu dicantumkan ya bahwa dia Iya. lulusan ini macam. Ketika ternyata itu tidak benar, itu penipuan publik gitu. Pantas dia minta di SP3 gitu kan? Nah, sekarang momennya pemeriksaan ahli ya. Nanti setelah ahli udah nggak ada lagi karena semua terlapor sudah diperiksa gitu kan. Ya, Nanti akan penetapan tersangka. Ketika penetapan tersangka dengan pasal-pasal yang kemarin disodorkan untuk jadikan dasar gitu ya, otomatis mereka akan jadi baju orange atau ditahan lah gitu ya. Halo guys, Anda kembali bersama saya lagi, Bang Bill. Di video ini kita podcast ya. Aku ngezoom sama Abang Joshua Sinambela. Kita tahu beliau adalah pakar digital forensik, sekaligus juga nampaknya beliau bakal jadi bukan tenaga, apa istilahnya ya, saksi ahli di kasus yang kemudian berkaitan dengan pencemaran nama baik Pak Jokowi, yang tentunya berkaitan juga dengan ijazah yang diklaim palsu oleh para penuduh, para ahli fitnah, para teroris, ya, Tifa, Roy dan juga Rismond. Oke, selamat pagi Bang Joshua. Sehat Bang? Ya, selamat pagi Bang Bill, sehat. Alhamdulillah, siap. Jogja aman ya? Tapi Jogja agak ribut juga kemarin pas kisruh demo itu ya? Ya, cuman malam aja. Jadi tanggal 29 kalau nggak salah ya, 28 Iya. atau 29 itu di Polda aja ya. Jadi mereka Iya. memang pendemo ini kan menggeruduk Polda dan memang ada insiden pembakaran satu Mm-mm. buah kendaraan gitu. Itu aja. Setelah Mm. itu udah sudah Iya. meredup lah istilahnya, Iya. sudah
diatur juga Ya, bahwa ada pertemuan antara semua rektor dengan sultan gitu ya ya, untuk ya, ya, membuat suasana lebih kondusif lah ya. Jadi kalau demo itu nggak boleh di area apa mm, namanya area-area yang bisa menimbulkan kericuhan atau ke ya, anarkis gitu ya. Makanya kemarin kumpulnya di kampus gitu ya. ya, Mereka ya. dipersilahkan demo tetapi ya berorasi aja kira-kira Ya. seperti itu. Tapi yang menarik itu salah satu di antara banyak kampus UGM bahkan di seluruh Indonesia UGM yang dari rektor sampai juga dengan jajarannya itu melakukan semacam apa ya sikap juga di persoalan kemarin dibanding kampus-kampus lain. Abang melihatnya gimana itu? Iya, iya. Jadi memang karena ada demonstrasi yang cukup besar ya di Jakarta terutama Hmm, ya. hmm, hmm. Jadi pimpinan UGM itu berinisiatif lah gitu ya, Iya, bagaimana supaya ini tidak melebar. Karena kan iya, di Jakarta kan ada anarkis ya, iya, ada kesusupan lah gitu ya, demo-demo yang iya. sebenarnya bagus sebenarnya tujuannya gitu ya, tetapi Heeh, heeh. akhirnya bisa kesusupan oleh orang-orang yang apa namanya mengambil kesempatan gitu ya, merusak Betul. segala macam. Nah, jadi supaya lebih apa namanya menenangkan itu ya Ya, pimpinan UGM memberikan apa namanya semacam pernyataan suaranya gitu. lah ya, Ya, betul. permintaan supaya kita menghargai ya pendapat-pendapat Ya, orang untuk merubah lah katakanlah ya, kebijakan-kebijakan pemerintah, DPR dan seterusnya ya. Tetapi caranya jangan sampai ya. eh, merusak gitu ya, anarkis kira-kira seperti itu. Tapi yang menarik gini Bang, walaupun ya, tapi maksudku yang menarik adalah di tengah sejujurnya UGM ini kan menjadi sorotan publik juga gitu. Ya, Terutama dalam bagaimana kemudian sebuah frame yang dimainkan oleh teman-teman yang menuduh ijazahnya Pak Jokowi palsu, UGM dinilai sebagai kampus yang berpolitik. Kemarin itu Bang Irsyadudin Nursi ya dalam launching buku Jokowi White Paper bersama Rismond dan kawan-kawan dalam sebuah orasi dia mengatakan bahwa kampus itu berpolitik. Nah, terutama spesifiknya bicara soal UGM. Artinya dia mau melegitimasi bahwa benarlah UGM itu bermain politik dalam konteks reproduksi skripsi dan juga ijazahnya Pak Jokowi. Abang nanggapi gimana tuh bagian dari civitas akademika kan abang ini alumni. iya, Ini gimana? iya. Jadi kita sangat menyayangkan sebenarnya ya Iya, ada apa namanya orang-orang yang mendukung ya iya, uh, tuduhan-tuduhan palsu tersebut. iya, Padahal secara lembaga ya UGM iya, sudah menyatakan ya bahwa Jokowi merupakan lulusan UGM dan sudah iya. memiliki ijazah asli dan seterusnya gitu kan. Nah Nah, ini menjadi kalau menurut saya ya yang mempolitisir iya, mereka gitu ya. Jadi iya, UGM nggak ada ikut-ikutan sama secara apa namanya kelembagaan ya. iya, Meskipun di dalamnya bisa aja ada aktor-aktor yang melakukan politis gitu ya. Tapi iya. secara lembaga UGM sudah menyatakan yang sebenarnya menyampaikan fakta gitu ya. Nggak ada Hmm, hubungannya dengan politisasi. Yang iya, melakukan politisasi justru orang-orang di luar itu iya, menuduh UGM merekayasa segala macam itu. iya, Padahal ya tuduhan-tuduhan mereka sangat prematur dan sangat tidak apa namanya memiliki data gitu ya, tidak iya. berdasarkan bukti gitu ya. Dan ini Hmm, yang kita sayangkan banyak orang-orang yang katakanlah ya sekelas apa namanya profesor segala iya, macam gitu ya betul. ahli-ahli itu mereka bisa terpengaruh ya sedemikian inilah apa namanya dampak dari era Heeh, post-truth ya karena sudah terlalu lama digoreng-goreng oleh iya. aktor-aktor teroris ini gitu ya. Jadinya banyak orang yang meyakini itu, padahal ya Heeh, itu tidak ada dasarnya sama sekali gitu ya. iya, Tidak ada fakta-fakta yang mendukung tuduhan-tuduhan mereka itu, justru sebaliknya gitu ya kan. heeh, Nah ini jadi dipolitisasi gitu ya. hmm, Jadi tujuannya memang sudah jauh dari iya, penelitian, sudah jauh dari mencari kebenaran. Mereka iya, mencari pembenaran atau tujuan hal yang mungkin tujuan politisnya mendowngrade ya iya, Pak Jokowi dan keluarganya kira-kira iya. seperti ini. Iya, makanya kalau memang betul-betul juga mau bicara penelitian tentang ijazah presiden, ya kenapa nggak sekalian dengan presiden-presiden lain? Nah, tapi Bang, persoalannya adalah Bang Irsanuddin itu, dia sampai mengeluarkan pernyataan itu karena didukung oleh terbitnya buku itu. Nah, buku itu yang dikategorisasi sebagai karya ilmiah. Maka kalau misalnya teman-teman membantah itu, UGM membantah itu, bikin karya tulis ilmiah juga, kan gitu. Apakah harus kita membalasnya dengan buku? Gimana itu Bang?
Saya kira tidak ya. Jadi gini, Ya, terutama buku ini kan terbit jauh ya setelah ya, tuduhan-tuduhan mereka sudah mereka hmm, apa namanya sampaikan di media, ya, sampaikan di podcast mereka, sampaikan di luar gitu ya. hmm. Buku ini baru terbit kok gitu ya. Ya, 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 Setelah ya, mereka dilaporkan. ya, Nah, ya, ya, sebenarnya ya, ya, tujuan mereka ya membuat buku ini yaitu ya, supaya ada alasan mereka bahwa mereka seolah-olah ilmiah gitu ya. ya, Padahal buku itu sendiri tidak ada ilmiahnya, kita ya. sudah bongkar gitu ya. Eh, Dasar-dasar yang mereka gunakan untuk melakukan penelitian itu sudah eh, terbantahkan ya karena tidak ya, ada ya penelitian yang menggunakan data-data dari media sosial ya, tanpa izin segala macam. Etikanya di ya, mana? Penelitian itu kan ada etikanya. Kalau cuma ya, bikin buku siapapun bisa bikin buku gitu ya. ya, 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 Tetapi tujuannya apa gitu kan? Tujuan buku itu apa? Apakah memfitnah orang lain? Apakah memang untuk ya, apa namanya kepentingan masyarakat? Saya kira tidak ada kepentingan masyarakat di sana, hanya kepentingan kelompok mereka saja, kira-kira seperti betul. Nah, sekarang gini Bang, ada satu hal yang menurutku menarik. Entah kenapa dengan rasa percaya diri di panggilan terakhir Rismon ke Polda Metro Jaya, dia membawa buku dan dia konon menurut Bang Ade Darmawan dari penyidik mengatakan salah satu yang paling produktif dan komprehensif memberikan jawaban adalah itu Rismon dengan membawa buku itu. Nah, Iya, iya. dulu jauh sebelum buku itu terbit, dia pernah mengeluarkan pernyataan begini. Dia tantang Pak Jokowi, jangan pernah Anda tarik Anda punya laporan itu ya. Saya Hmm. tantang dan kita buka-bukaan secara ilmiah di pengadilan. Tapi di panggilan terakhir di penyidikan, kemudian Rismon mengeluarkan pernyataan, saya sudah memberikan jawaban total dan memperlihatkan buku ini bahwa kami ini karya ilmiah, maka seharusnya ini di SP3 tidak boleh dilanjutkan lagi. Nampaknya entah mungkin dia ketakutan atau dia seperti apa, tapi yang jelas dia sedang merayu Polda ini. Nah, sehingga itu orang berasumsi jangan-jangan polisi ini juga kenapa lambat? Ya, walaupun kita berprasangka baik ya, tapi ini aspirasi dari subscriber. Jangan-jangan polisi kita ini juga sedang sedang terkontaminasi dengan gerakannya Rismon di belakangnya gitu yang sehingga terjadi keterlambatan. Abang menyikapi itu seperti apa? Iya, iya, iya. Jadi ah, minggu lalu pada saat demo-demo besar itu gitu ya, Ya, sebenarnya itu adalah momen harusnya pemeriksaan ahli ya. Jadi tetap jalan ya kasus ini ya. heeh. Jadi oleh Polda ya sudah mengirimkan contohnya misalnya saya coba kirimkan di background saya ya. Iya, iya, Ah, silakan. ini apa namanya? Nah, ini surat permohonan ahli yang saya terima ya. Jadi Oke. itu per tanggal 3 September. Jadi Iya. eh, sebelum setelah ya setelah Setelah. eh, demo-demo tersebut ya kan. Dan Iya, ini iya. yang ini diterima oleh banyak ahli lain gitu ya. Oh, Ahli oke. digital forensik itu ada 4 atau 5 orang gitu ya. Ada 5 ya kalau nggak Iya, salah. iya. Jadi kita pastikan ini jalan ya. Dan saya ada BAP-nya di sini. BAP saya sedang saya garap dan sudah hampir Iya, selesai. Besok mungkin iya. sudah saya kirimkan gitu ya. Oke. Dan ada tambahan memang. Jadi sebelum ini mereka sudah mengirimkan ke saya juga pertanyaan-pertanyaan untuk ahli gitu ya. Iya. Tetapi mereka kirimkan ulang lagi. Oh, ada tambahan pertanyaan. Pertanyaan Oh, apa? Oh, gitu. pertanyaan terkait dengan jawaban-jawabannya Rismon gitu ya. Oh, Jadi iya, iya. Ay, menarik semua ini. jawaban-jawaban Rismon ini akan Heeh. kita bantah dalam BAP ini. Kira-kira Oh, seperti oke. itu. Jadi Jadi, tapi abang penelitian datang, datang ke Polda itu dengan peristiwa apa ya, dengan ya. undangan? Jadi Oke. jadi pasti akan berhadapan dengan Polda nanti ya. Jadi Itu undangannya kan uh, tanggal 3 Bang. ya. Berarti kemarin ya, atau tertunda? Enggak ada tertunda. Jadi Oh, gitu. undangnya tanggal 3 gitu ya. Oh. Itu kan nanti namanya undangan kan bisa kita negosiasikan. Nanti Oh, ketemu di iya, mana oke. segala Itu macam suratnya gitu di ya. tanggal 3 ya, Ya, berarti betul. suratnya Oke. surat permohonan ahlinya tanggal 3. Oke, Nah, oke. yang pasti ada tambahan pertanyaan-pertanyaan gitu Itu ya, nggak bisa termasuk di-spill, Bang ya, tambahannya. sementara jangan. Jadi Iya, iya, karena iya, iya. lebih baik nanti di pengadilan gitu ya. Tapi Betul. intinya ya jawaban-jawabannya dia itu masih Iya, seputaran asumsi-asumsi dia itu. Jadi di iya, sana iya. ya kita bisa Iya, patahkan semua intinya gitu iya, ya bahwa oh bagaimana penelitian itu apakah memang seperti itu kira-kira seperti itu iya. pertanyaannya sama teman-teman penyidik gitu ya. Hah, Jadi itu nanti kita bantah secara teknikal ya istilah-istilah oke, itu semuanya kita jelaskan dengan bahasa yang lebih mudah dipahami oleh 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 oke. nanti di pengadilan otomatis oleh mahkamah ya majelis Iya, dan lain-lainnya. Jadi tetap jalan gitu ya, nggak iya, ada. Memang agak lambat, kenapa? Karena ya memang ada peristiwa besar kemarin, ada demo iya. gitu ya.
dan ada itu anarkis, dan otomatis ya banyak resource dari teman-teman di Polda Metro Jaya Ya, mengarahkan untuk menyelesaikan itu, menangkap orang-orang yang melakukan anarkis segala betul, macam, betul. meneliti juga hubungannya dengan siapa sih aktornya segala macam gitu kan. Nah, Iya, itu kita maklumi lah gitu ya. iya, Tetapi yang pasti ini tetap jalan ya. Mudah-mudahan minggu depan mungkin iya, saya kalau saya prediksi saya minggu depan itu sudah ada penetapan tersangka ketika iya. semua ahli sudah mengumpulkan semua BAP ahlinya ya. Oke. Nah, Bang, terkait soal saksi ahli ini, tidakkah orang akan berpikir begini, Abang ini walaupun bukan dalam konteks bagian dari Jokowi ya, artinya Ya, Abang ini kan sejak awal hanya terlibat karena menentang soal teknik penelitian atau apapun yang dilakukan teknologi. Rismon dan kawan-kawan. Namun Ya, akhirnya oleh kuasa hukum Pak Jokowi mengundang Abang itu sebagai saksi ahli ketika di Barreskrim kemarin. Nah, sehingga ya. publik menilai, oh Joshua Jokowi, Joshua berarti Jokowi gitu. Nah, tidakkah Sebenarnya kemudian Polda mempertimbangkan, loh ya. kalau seobjektif apapun Joshua memberikan keterangannya, apapun itu dia adalah bagian dari Jokowi. Bagaimana kemudian Polda bisa meyakinkan bahwa keterangan Abang ini betul-betul bisa dipakai atau ada pembanding lainnya? Iya, Bagaimana itu? ya, yang gini, ahli yang di apa namanya jadikan ahli di penyidikan di Polda Metro Jaya itu ada Oke, banyak, bukan hanya satu orang, ya. oke, Ahli digital forensik aja ada 4 bahkan 5 mungkin ya. betul, Ada yang dari Polda, ada betul. 2 akademisi, Ya, kemudian ada dari asosiasi segala macam. Jadi pertanyaannya kurang lebih sama, ya. ya, Nanti dilihat di sana gitu ya, ya. ya, ya. Nah, memang kemarin sebenarnya bukan pihak Jokowi yang meminta saya menjadi ahli di PMJ, Oh Polda gitu. Metro Oh Jaya. iya, iya, iya. Perlu Polda Metro Jaya diklarifikasi. lah yang meminta saya menjadi ahli Oh, mereka hmm, gitu ya. Karena mereka melihat ya dari podcast-podcast sebelumnya di DevTalk ya, segala macam, eh, apa namanya mereka melihat itu itulah hal yang ya, masuk akal gitu ya, 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 ya. sehingga mereka mengundang kita ya untuk menjelaskan itu kira-kira gitu. Nanti yang paling menentukan nanti ya hakim sebenarnya Hakim, gitu kan. betul. Oke. Hakim Abang, tunggu. nanti Abang akan meyakini ahli-ahli lain selain Abang ini dia punya satu pandangan dan perspektif yang sama dengan Bang Joshua atau mungkin mereka akan berpihak kepada Rismon? Eh, Jadi gini, namanya ahli digital forensik itu ada standarnya, ada SOP-nya, Oke. ada ini. Itu sama semua di Ya, mana-mana di seluruh dunia digital forensik. Ya ya. sama seperti yang kita yakini, yang kita lakoni selama ini gitu ya. Oke. Karena Betul. bukan hanya 1 2 kasus yang kita tangani, ada Ya. ratusan kasus dan kadang kita kerjasama dengan ahli-ahli yang lain juga. Dan kita Oke. tahu benar ya SOP yang mereka pahami dan SOP yang kita pahami karena sumbernya sama. Ada Ya. namanya ISO, ada SWGDE dan seterusnya. Jadi itu sumber-sumber SOP forensik digital yang baku dan Ya. semua yang mereka lakukan yang dilakukan oleh ahli-ahli penuduh ini tidak ada ya Ya, sesuai ya, dengan ya. SOP tersebut gitu ya. Ya. Dari situ sudah tahu kita bahwa ini pasti sejalan gitu ya, sejalan dengan apa yang kita sampaikan dari awal ya. Kira-kira Oke. seperti itu. Nah, terus kenapa Rismon punya pendirian dan punya pandangan yang dia menganggap bahwa dia juga punya perspektif. Bahkan dia menantang Abang kemarin soal apakah kemudian menganalisa barang analog kemudian tidak boleh menggunakan digital. Dia bilang ada contoh-contoh gitu seperti kasus yang dia jelaskan tentang Hitler dan juga Bush kan. Bagaimana Iya, iya. melihatnya itu, Bang? Iya, jadi gini, digital forensik memang bisa digunakan untuk menganalisis sebuah katakanlah apa namanya data-data digital yang didapatkan yang disuting dari barang-barang analog gitu kan seperti Oke. mata katakanlah dan seterusnya tapi itu kan bukan menguji keaslian sebuah mata gitu kan bukan Iya, menguji iya. keaslian sebuah wajah dan seterusnya Betul. beda ya harus Oke. dibedakan ya, ini namanya dokumen otentik ya dokumen otentik atau dokumen-dokumen khusus yang dibuat sedemikian rupa gitu ya yang dirancang sedemikian rupa dengan proteksi-proteksi fisik ya Iya, layernya fisik gitu ya. Jadi nggak bisa kita gunakan digital forensik untuk melakukan analisis ini gitu ya, iya, untuk menguji keaslian ya, menguji iya, iya. keaslian. Tapi kalau cuma membanding-bandingkan dan seterusnya itu no problem. Tapi kalau menguji keaslian nggak bisa. Sama Iya, seperti uang kertas lah. Pak analogi paling tepat itu uang kertas gitu ya. iya, iya. Bagaimana mungkin kita bisa tahu itu kertas jenis kertasnya kertas uang atau kertas asal-asalan gitu kan? Iya, iya, Dari iya. foto saja itu nggak mungkin. Makanya ya Oke. ada namanya dokumen examiner. Ya, memang Iya, mereka dengan teknologi khusus bisa mengetahui, misalnya contohnya serat kertasnya. Apakah serat kertasnya oke. ini sama dengan kertasnya ini gitu ya. Kemudian Hmm. dari tintanya. Nah, mereka dengan
penyinaran tertentu akan memunculkan sinar yang lain nanti, memunculkan apa namanya bayangan-bayangan khusus gitu ya, Iya, sehingga mereka bisa memastikan ini otentik atau identik gitu ya, iya, identik gitu ya antara antara ijazah yang satu dengan yang lain. Ketika iya, sudah identik berarti bisa dipertanggungjawabkan keasliannya ketika lembaga yang menyatakan asli gitu ya. iya. Kira-kira seperti itu. Jadi ada apa ya? Ada hal-hal yang aneh lah yang disampaikan oleh Rismond memang dalam dalam mungkin dalam BAP-nya gitu ya, Iya, dalam iya. bukunya. Karena rata-rata saya lihat jawaban-jawaban itu ya diambil copy paste dari bukunya gitu ya. Jadi kita bisa tahu ya, meskipun dia menggunakan teknologi-teknologi apa bahasa-bahasa teknologi yang tingkat tinggi gitu ya, Iya. yang bahasa-bahasanya seolah-olah ilmiah, sebenarnya itu bisa kita buatkan dengan bahasa yang sangat sederhana nantinya untuk memudahkan siapapun nanti yang membaca BAP kita. Kira-kira Oke. seperti itu. Nah, ada yang menarik, Bang. Kenapa kemudian akhirnya orang banyak percaya kepada Rismond? Bukan banyak dalam artian banyak dalam konteks seluruh Indonesia, tapi yang mereka yang hari ini menjadi kolam susu bersama ini. Perkara Rismond membongkar bahwa Puslap POR dan juga ahli-ahli yang ada di Polri atau di Mabes Barreskrim itu tidak bisa dipercaya. Bahkan dia menerbitkan satu buah buku, bahkan dua buku itu untuk membantah Bang Muhammad Nur Ashar, terus pokoknya Puslap POR lah. Yang dianggap termasuk juga di situ ada mantan Kapolri, Krishna Mukti dan lain-lain sebagainya. Dan dia berani kemudian menyampaikan itu di podcast-podcast, termasuk dia mendokumentasikan dalam bentuk buku. Akhirnya Hmm. kemudian publik menilai jangan-jangan temuan dia tentang ijazahnya Pak Jokowi ini benar karena pengumuman Baris Krim itu kategorinya sama juga gitu ya kan. Salah satu. Kenapa Baris Krim tidak menunjukkan ijazahnya Pak Jokowi yang asli tapi yang ditunjukkan cuma fotokopinya di ketika konferensi pers. Bantahan Abang Ya. gimana itu? Iya, iya. Jadi saya juga mengikuti itu ya. Jadi Iya, Rismond mengeluarkan sebuah buku yang intinya mendelegitimasi Puslap IV lah ya, karena iya, dia pernah kalah sebenarnya, intinya sebenarnya iya. itu. Kuncinya Dia di situ pernah ya. Iya, kalah. iya. Iya, dia pernah kalah dalam sidang Jessica, termasuk sampai sidang PK-nya gitu ya. Iya, iya. Nah, jadi sebenarnya di DF Talk 20 kalau nggak salah Pak Nuh kan kita undang juga bicara di Oke. situ gitu ya, Iya. menjelaskan juga apa yang terjadi Ya, betul. tanggal bulan tahun 2016 tersebut dan sampai ke PK-nya bagaimana gitu ya. Iya, Nah, iya, yang iya. menarik adalah ini ya dari jawaban dari Pak Nuh, karena saya kan nggak ikut terlibat dalam Iya. kasus Jessica Oke. gitu ya. Saya hanya menjelaskan, pernah menulis artikel juga terkait dengan hubungannya dengan kasus itu ya, Oke. bagaimana SOP-nya, bagaimana prosedurnya, bagaimana video Iya. itu diakuisisi dan seterusnya. Tetapi untuk kasusnya saya nggak ikut ya. Iya. Nah, yang dari penjelasan Pak Nuh, sebenarnya pihak Pak Nuh atau dari jaksa gitu ya, itu Iya. sudah mempersilahkan mereka untuk meneliti ulang video-video Iya. ini. Ya, ketika mereka dipersilakan meneliti video-video ini supaya misalnya carilah bagaimana yang sudah diedit, bagaimana yang sudah di apa Iya. segala macam, itu diberikan keleluasaan. Tapi Iya. apa ya jawaban dari apa dari apa dari pihak Risma? Mereka menyatakan tidak cukup waktu gitu ya, Iya. tidak sempat dan seterusnya. Artinya apa? Mereka sama sekali nggak pernah melakukan ya, Iya. penelitian atau melakukan digital forensik terhadap video-video ini sebenarnya. Tapi Oh. mereka sudah menuduh gitu ya, Iya. menuduh bahwa apa namanya digital forensik itu sudah direkayasa kira-kira seperti itu. Padahal mereka tidak mau melakukan pemeriksaan ulang gitu ya. Padahal Iya. sudah diberikan keleluasan untuk melakukan pemeriksaan ulang pada saat PK gitu ya. Iya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya mereka kalah lagi kan. Dalam PK itu mereka kalah lagi. Tetapi inilah ya digoreng-goreng dia dalam bukunya, dalam podcastnya, seolah-olah ya Heeh. Puslapor itu melakukan manipulasi dan seterusnya. Padahal Iya. itu tidak sama sekali. Dan saya tahu banget gitu ya bagaimana Iya. Puslapor bekerja, bagaimana laboratorium forensik bekerja gitu Iya. ya. Iya. Jadi ada banyak asumsi-asumsi dalam bukunya ini. Saya kebetulan Iya. udah mendownload juga ya, membaca juga videonya, membaca juga dokumen-dokumen yang dia dia presentasikan di video-videonya itu gitu ya. Iya. Jadi banyak asumsi yang dia lakukan. Jadi seolah-olah gini, misalnya ada aplikasi namanya Erecsoft ya. Iya. Erecsoft itu memang aplikasi Windows memang gitu ya. Iya. Nah, di VR ini rata-rata memang sistem operasinya Linux, tetapi rata-rata semua aplikasi-aplikasi untuk melakukan monitoring segala Iya. macam itu pasti under Windows, ya. Nah, Iya. aplikasi-aplikasi ini yang diintegrasikan dengan library-library yang digunakan oleh Microsoft sebenarnya. Dan itu yang nggak dipahami dia, seolah-olah di VR ini yang ada sistem Linuxnya ini harus ada Microsoft-nya gitu ya. Iya. Nggak Iya. mungkin ada Microsoft-nya, enggak.
Itu hal yang keliru. Semuanya menggunakan model streamer gitu ya, dari DVR, dari hard disk gitu ya, yang diputar, yang di-streamingkan dalam sebuah menggunakan biasanya RTPS dan segala. Ada Ya, protokol-protokol untuk streaming ya, CCTV gitu ya, atau streaming video. Nah, itu yang digunakan dalam komputer-komputer Windows sebenarnya gitu ya. Dan oke, ini yang digoreng-goreng dia seolah-olah Erecsoft itu nggak mungkin ada di aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk apa namanya mengakuisisi untuk apa namanya mengekstraksi iya, apa namanya video-video ini karena nggak mungkin ekstraksinya dari Linux itu karena dia hanya berupa oke, service aja ya oke, service-service untuk melayani video atau melakukan streamer ke video ke ya, aplikasi-aplikasi CCTV monitoring ini gitu ya. ya, Nah itu yang nggak dipahami dan itu yang digoreng-goreng kemudian terkait oke, dengan jumlah frame dan seterusnya itu ya, macam-macam memang karena proses pelakuan akuisisi itu bisa saja dilakukan berulang kali sama teman-teman oke. kepolisian gitu ya. Dan nah itu sebenarnya tinggal diperiksa ulang aja. Silahkan diperiksa bagian mana nih Artinya yang sudah berubah diberikan gitu. kesempatan kan? Sudah diberi kesempatan pada saat Oke, PK gitu ya. oke, Nah, pada saat sidang mereka tidak melakukan apapun, tidak melakukan permintaan apapun segala macam. Mereka bahkan meneliti ya. Kalau hmm, saya masih ingat tahun 2016 itu saya ngikuti sidangnya juga gitu ya. iya, Mereka meneliti ya dari sumber-sumber YouTube hmm, rekaman yang dilakukan oleh awak media yang iya, di YouTube gitu ya. Kemudian itu yang mereka analisa. Padahal itu rekaman YouTube-nya itu dari rekaman sidang, dari layar yang ditampilkan di sidang. iya, Itu yang iya, direkam iya. dan itu dianalisis dia dengan digital forensik. Itu yang As, terjadi. Bahkan sampai saat ini di kasus ijazah dia melakukan analisis terhadap apa namanya bukti-bukti yang ada tersebar di media sosial itu nggak ada digital forensik seperti itu ya itu ya, sudah salah secara secara sumber datanya bukan original source-nya lagi dan ya, seterusnya ya, pasti hasilnya juga akan menyimpang ya dan ya, terbukti memang ya, menyimpang jauh dari hmm, penelitian yang sebenarnya dari aslinya gitu ya kita ahli ya, digital forensik hanya bisa melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti atau original source-nya. Ya, jadi kalau misalnya dari DVR, ekstraksi DVR-nya. Nggak boleh ya, dari media sosial, kopian atau hasil yang di-sharing segala macam. ya, Nggak bisa gitu ya. heeh, Termasuk juga ijazah ini. Ya, kalau ya. ijazah ini analog, ya kita memang nggak punya hak untuk Nah, pertanyaan penting soal melakukan kenapa analisis itu. Bareskrim kemudian tidak berani mau menampilkan ijazahnya Pak Jokowi yang konon katanya juga dilakukan analisa. Justru cuma Ya, fotokopi jadi yang ditampilkan. Menurut Abang gimana tuh? gini, ya jadi itu kan hak dari penyidik sebenarnya, hak dari Oke. penyelidik gitu ya. Hmm. Apa yang ditampilkan di sana kemarin itu adalah yang diajukan mereka, yang diadukan mereka sebenarnya. Jadi yang Ya, diadukan mereka itu, betul. oh fotokopinya yang mereka gunakan sebagai Hmm. bukti bahwa itu palsu dan ya itu yang ditunjukkan oleh Barreskrim. Tetapi Hmm. ya di belakang layar sebenarnya yang Heeh. diperiksa itu adalah aslinya. Memang Ya. sengaja tidak dikasih tunjuk karena apa? Berulang kali ya kuasa hukum Jokowi menantang mereka. Ketika dikasih tunjuk, apa sudah berhenti? Enggak juga, gitu Iya, ya. iya, Justru iya. malah dicari lagi, dicari lagi, dicari Betul. lagi. Nah, ketika misalnya dikasih tunjuk begini, nanti mereka akan analisa itu lagi, Iya. pasti itu. Dan itu Heeh. abal-abal juga pastinya, kan nggak bisa Iya, foto atau rekaman itu dilakukan analisa gitu ya. iya, Nah, untuk mengurangi kemungkinan-kemungkinan mereka melakukan apalagi framing-framing lagi, iya. makanya di persidangan lah ya buktinya akan ditunjukkan di persidangan gitu ya Oke, dan bukti-bukti hasil pemeriksaan dokumen forensiknya nanti dari pembandingnya dan segala macam itu ditunjukkan di iya. persidangan Oke. dan banyak ijazah teman-teman Jokowi saya konfirmasi kebetulan saya komunikasi dengan apa teman-temannya itu oh, ijazah saya juga ada disita skripsi saya juga ada disita katanya Iya, gitu iya, ya iya, oh iya. berarti Iya. oh, ya ini valid gitu loh ya Oke. bukan hanya apa namanya ya kan mereka asumsinya nggak ada ijazahnya segala macam padahal sebenarnya Heeh. wartawan sudah dikasih tunjuk kepolisian Iya. sudah dikasih tunjuk padahal saat dia membawa ke Polda Metro Jaya ke Bareskrim juga pernah ya tersut oleh kamera wartawan Iya, gitu ya foto betul. bahwa oh itu ada ijazah fisiknya paling tidak ada ijazah fisiknya gitu ya Iya. nah itu sebenarnya sudah membantah jadi tinggal bertanding aja di pengadilan Iya, iya. nah yang lucu nah ini Rismon kemarin minta di SP3 gitu kan Iya. sebenarnya dia udah ketakutan karena ini kan jalan terus nih ya Iya, iya, iya. ketika ini jalan terus dia tersangka langsung ditahan ya dua Oke. puluh hari minimal baru persidangan kalau misalnya P21 ya nanti oleh Iya. kejaksaan nah artinya apa ya mereka ada ketakutan di awal dia kan jangan Nantang ya itu. apa cabut Hmm. laporannya segala macam kita berada di pengadilan tapi lama kelamaan dia sadar ya ya Iya. dia pasti sadar dia sebenarnya udah tahu gitu ya Cuma kan memang gengsi-gengsi aja ini.
Iya, gengsi aja sama lingkungannya dia gitu ya, Betul. seolah-olah oh nanti dia nggak mensupport yang lainnya dan seterusnya gitu ya. Ada Ya, kekhawatiran-kekhawatiran seperti itu sebenarnya, itu pasti kelihatan sebenarnya. iya, Ketika iya. menantang saya pun sebenarnya dia nggak berani sebenarnya Ya, gitu. sudah terlihat Kenapa? sekali. Kenapa? Kita tahu rahasianya semua gitu kan. Kita tahu apa yang dilakukan itu abal-abal gitu ya. Ya, Jadi kalau misalnya bersehadapan dengan kita, nggak mungkin lah dia mempunyai apa namanya, dia ya, nggak punya data sama sekali karena data-data itu kebanyakan sumbernya dari saya juga gitu ya, kan. ya, Saya ya, menunjukkan sesuatu itu misalnya di iNews kemarin gitu ya, ya, video saya masih di bawah dia, masih ada di flash disknya dia, dikasih di semua media gitu ya. Nanti kalau ya, ketika saya tunjuk ini foto saya, ini video saya, terus ya, datamu apa gitu kan, ya, nggak ya, ada ya, ya. gitu ya. Paling cuman foto skripsi yang dijepret oleh oleh siapa si Roy Suryo, dan Roy itu pun Suryo. nggak bisa menggambarkan apapun, tidak ada pembandingnya. Jadi nggak Ya. bisa mereka meneliti itu, nggak ada penelitian yang hanya meneliti satu skripsi saja, tidak membandingkan dengan yang lain gitu kan, nggak Ya. ada studi komparasinya gitu ya. Nah Ya. kurang lebih seperti itu ya. Oke. Nah ini soal anu Bang, akhirnya kan dengan dua studi kasus ini yang kemudian dia terbitkan buku. Pertama adalah soal kritik dia terhadap puslapor, termasuk yang berkaitan dengan Jessica Mirna itu. Yang kedua adalah ijazah. Nah nampaknya dengan keterangannya Bang Joshua tadi, kita semacam mendapat pencerahan nih. Banyak sekali kegagalan dan metodologi yang dimainkan oleh Rismon. Lebih banyak ke asumsi dan bla bla bla. Tapi ini berefek buruk karena mereka menerbitkan sebuah buku. Aku nggak tahu apa sikap dari Bareskrim apakah menjadikan ini proses hukum atau tidak, tapi itu urusan yang lain. Tapi yang Ya. betapa bahayanya dari gayanya Rismon yang seperti ini akhirnya membuat kekacauan, ya kekisruhan, bahkan mencemarkan nama baiknya Pak Jokowi. Pertanyaan pentingnya adalah ketika Rismon punya kelakuan seperti ini, orang akhirnya mempertanyakan bagaimana dengan lulusan yang dia bilang dia dengan apa pernah S2 dan S3 di Jepang itu. Dan apakah kemudian juga kampus yang pernah dia menjadi dosen di sana benar-benar mengakui eksistensi seorang Rismon sebagai seorang peneliti yang ternyata juga secara metodologi tidak tidak sesuai dengan kerangka keilmiahan. Bagaimana Abang mau menilai itu? Iya, iya. Jadi gini, ah terkait dari kredensialnya Rismond itu akan terungkap juga nanti dalam persidangan ya. Oh, Kenapa? oke. Karena mereka menyebut mereka melakukan penelitian, peneliti lah gitu ya. Ya, Nah, ada oke. dasar untuk melakukan penelitian ini kan harus ada ilmunya ya. Betul. Nah, itu layak untuk dipertanyakan gitu ya. Nah, Oke. nanti di persidangan ini dalam pertanyaan-pertanyaan ke saya itu ditanyakan juga terkait dengan ijazah Rismond, Heeh. bagaimana cara mendapatkan ijazahnya segala macam dan Ya, siapa yang menanyakan ke Yamaguchi, dan oke. ini dikonfirmasi ulang oleh penyidik ke Jepang juga gitu ya. Jadi Oh. akan terungkap di sini. Jadi Oke. akan terungkap dalam persidangan ini nantinya membuktikan bahwa dia bukan peneliti, bahkan dia bahwa dia gadungan gitu ya, abal-abal gitu ya. Karena memang nggak Ya. ada dasarnya dia untuk melakukan penelitian berhubungan dengan digital. Hmm. S1, S2-nya itu berhubungan dengan teknik kendali atau kontrol gitu ya. Ya. S2, S3-nya di Yamaguchi saya pastikan palsu gitu ya. Kenapa? Saya pastikan karena saya sendiri yang mengkonfirmasi ke Yamaguchi dan dijawab secara Heeh. ofisial melalui email gitu ya. Oke. Nah, dan dibuktikan juga oleh penelitian oleh teman-teman yang lain, Pak Roni Betul. Teguh segala macam itu Betul. tidak menemukan disertasinya, tidak menemukan tesisnya, tidak menemukan penelitiannya, patennya juga nggak benar dan segala macam Ya, lah gitu ya. betul. Jadi nggak ada bukti bahwa dia memang menyelesaikan itu, ya. Oke. Dan memang Bahwa sudah dia pernah kuliah di terkonfirmasi. Jepang, iya. Ya, kalau dia kuliah di Jepang karena dia dapat beasiswa Beasiswa. katakanlah. Tetapi Oke. sebagai apakah itu selesai atau tidak? Ya, Ya. kalau kita sih meyakini bahwa itu nggak Oh, oke. dari fisik apa namanya dari ijazah yang dia kirimkan Perlihatkan. ke berbagai instansi dia bekerja sebelumnya itu benar-benar tidak menggambarkan ijazah asli ya ya Oke. Nah, ada banyak berarti ciri-cirinya ya. kampusnya yang dia kemudian jadi dosen di situ tidak kemudian melakukan analisa lebih jauh dong tentang bagaimana dia dapat S2 dan S3-nya nah dari Jepang. nah gini jadi uh, ketika kita mempertanyakan ya kredensial dia, dan kebetulan saya mengenal beberapa dosen-dosen yang ada di Unram karena dia Oke. Oke. kampus di Unram gitu ya. Kita meminta ya ke Unram, coba dicek dulu apakah pernah mengirimkan ijazah atau mengumpulkan ijazah. Oh ternyata pernah gitu ya. Ijazahnya Oke. pernah dikumpulkan untuk borang akreditasi. Ya. Ijazahnya pernah digunakan untuk sertifikasi dosen segala macam gitu kan. Oke. Nah, sudah dicek belum ijazahnya? Oh, ternyata mereka juga baru sadar. Setelah dicek, oh, kok tahunnya sama 2006 gitu kan. Ya. Kemudian kita informasikan ke mereka, ini nggak disetarakan loh Pak. Gitu.
kami sudah cek di penyetaraan dikti itu tidak disetarakan. Mereka juga Oke. baru tahu ternyata itu tidak disetarakan. Akhirnya apa? Mereka apa namanya ya sepakat ya dengan kita untuk mengkonfirmasi ke Yamaguchi. Jadi Oke. sama-sama kita konfirmasi ke Yamaguchi. Ya, Iya, iya. hanya siapa yang dibalas dulu ya ternyata saya dulu yang dibalas sama Yamaguchi gitu ya karena Iya, saya iya. pada saat itu menggunakan email kampus karena saya masih menggunakan email kampus saya gitu ya, Oke. kampus UGM gitu ya. Sehingga Oke. mungkin dengan bukti-bukti yang saya kirimkan, saya Iya, menanyakan gitu ya, iya. akhirnya mereka membalas bahwa oh ijazah itu tidak pernah dikeluarkan oleh Yamaguchi. Nah, dari situ kita udah wah, ini parah banget orang ini gitu kan. Berani-beraninya menuduh ijazah orang palsu padahal ijazahnya Tapi tunggu sendiri yang Bang, dia palsu. kan memiliki sertifikasi pendidik apa dosen ya istilahnya kan itu Ya. biasanya didapatkan setelah ada penyetaraan dari pihak lembaga terkait. Ya, jadi kalau untuk sertifikasi dosen itu ternyata tidak ada konfirmasi atau memverifikasi penyetaraan dulu atau tidak, ya. Oh, oke. Nah, itu hanya dikelola atau disubmit oleh lembaganya. Jadi Unram yang mensubmit menggunakan fotokopi ijazahnya, mensubmit ke Unibrau supaya itu ditandatangani kira-kira seperti itu. Nah, dengan Oh, mengurus administrasi. Jadi kan penilaian sendiri sebenarnya, penilaian lembaga itu sendiri, ya. oh iya. Nah, kenapa Rismond sebenarnya dikeluarkan? Ini menarik sebenarnya. Kenapa Rismond Maksudnya dikeluarkan dikeluarkan dari keluarkan apa? Unram? Dari Unram. Jadi Oh, katanya dia dipecat dari pensiun Unram. dini. Ya, dipensiunkan pensiun dini tanpa hak pensiun ini sebenarnya dikeluarkan, ya, Oh, dipecat. iya. Kalau saya jadi memang bahasanya itu kan bahasa bahasa apa istilahnya? Bahasa halus lah gitu ya. Iya. Dipensiun dini kan tanpa hak pensiun. Artinya kan dipecat gitu ya. Kenapa? Karena tidak melakukan tridharma perguruan tinggi lagi. Apa itu tridharma? Ya mengajar, Iya, mengurus administrasi, ya kan, melakukan pengabdian, ya kan. iya, iya. Itu nggak dilakukan lagi setelah sejak dia pulang. Sejak dia pulang dari Jepang tahun 2007, gitu ya. Oke, kita mau klarifikasi dulu. Sebelum dia ke Jepang, dia kan dosen aktif di Unram. Iya Ya, kan? Oke, setelah dia pergi ke Jepang kemudian melakukan aktivitas pendidikan di sana, sebutlah bahwa dia lulus atau tidak lulus, kemudian pulang ke Unram lagi. Itu sudah tidak ya. mengabdi lagi, dalam artian tidak menjalankan tridharma perguruan. Iya, dia udah Oke. kalau informasinya ya Oke. dari teman-teman pengelola di sana ya di Ya. jurusannya itu sudah tidak melakukan tridharma lagi. Artinya apa? Dia sudah Oke. tidak mengajar ya. Meskipun namanya dicantumkan, jadi seolah-olah dia dipinjam nama lah. Jadi sebenarnya Ya. ya ada juga kesalahan teman-teman dari Unram. Mereka percaya bahwa oh ini mungkin sibuk, ini mungkin lagi melakukan penelitian, ada kerjasama. Ya. Karena kan dia ada workshop-workshop ke Jepang segala macam gitu ya. Betul, Padahal itu kan betul. sudah teliti juga itu Iya, gitu iya, kan. iya. On Kansei segala macam itu kan. Iya. Padahal itu adanya di Kyushu, bukan nggak Iya, ada iya, di iya. Iya itu. Maguchi. Itu Heeh. semuanya banyak penipuan-penipuan semacam itulah yang dilakukan dia. Sehingga apa? Astaga. Ya, ya mungkin menurut saya ya, ketika dia pulang tanpa membawa sesuatu, tanpa memiliki ijazah, Iya. dia udah tahu nggak mungkin dia bisa mempertahankan itu nantinya pasti suatu saat akan ketahuan akhirnya dia apa ya ogah-ogahan melakukan pengajaran ogah-ogahan melakukan penelitian segala macam Oh, akhirnya apa akhirnya dia ya dikeluarkan lah gitu ya iya. ketika kampus merasa dia tidak melakukan semua tridharma itu tetapi Iya. masih dipelihara kampus gitu ya masih Iya. diatur semua apa namanya administrasinya lama kelamaan kampusnya juga nyadar gitu ya wah Iya, ini iya. nggak melakukan apa-apa tapi kita yang disuruh segala macam kita yang sibuk Iya. sendiri padahal harusnya di Iya. tanggung jawabnya dia kan dia harus melakukan Iya. pengajaran segala macam gitu ya Iya. dan akhirnya ya itu tadi ya dia dipensiun Oke. dinikan tanpa hak pensiun kalau orang pensiun baik-baik pasti ada hak pensiunnya ya kan. Iya, betul. Iya. Kalau menurut saya itu dipecat ya. Kalau sama artinya itu dengan dipecat Iya, iya, iya. sebenarnya. Dikeluarkan lah gitu ya kan. Oke. Ngapain lagi kalau di sini nggak melakukan apa-apa kok nggak ada Iya, kerjaannya tetap dibayari pemerintah gitu kan dengan betul. serdusnya segala macam ya. Namanya PNS kan harus keluar terus itu gajinya gitu ya. Oh ya, beliau statusnya PNS, Bang ya, bukan dosen tetap non PNS atau seperti apa? Biasanya kan seperti itu. PNS dia ada NIP-nya, nomor induk Oke. pegawainya. Jadi Oh, oke. ASN. Jadi itu Ya, dari kayak aku situ. kan, aku sebelum kemudian diangkat sebagai ASN, Mhm. kemarin waktu itu diangkat dulu sebagai dosen tetap non PNS, tapi kategorinya ASN juga, kan dulu ada SK seperti itu. Kemudian Mhm. aku non aktif selama 5 tahun karena menjabat sebagai
komisioner Bawaslu. Nah, karena menjabat sebagai komisioner Bawaslu, tetap memang namaku tetap diinput, bla bla bla. Bahkan aku sudah dikeluarkan, SK ku udah dikeluarkan oleh rektor untuk betul-betul aku juga menyatakan tidak lagi mau aktif sebagai dosen karena memang pasca Bawaslu aku udah main politik. Jadi akhirnya memang kampus. Tapi jujur sampai dengan saat itu namaku masih dipakai gitu kan. Karena untuk apa? Kepentingan borang, kepentingan administrasi jurusan kan seperti itu. Nah, bisa saja Rismon ini kan namanya tetap dipakai, padahal dia juga sudah tidak aktif sebagai dosen yang kemudian mengajar kan seperti itu. Nah, Iya, sekarang pertanyaannya, kenapa Unram tidak bersuara dengan hiruk pikuk bahwa ternyata dia punya masalah di ijazahnya gitu? Menurut Abang iya, gimana itu? iya, iya. Awalnya mereka memang apa istilahnya ya? Kalau menurut saya ya agak khawatir gitu ya, ketika bermasalah dengan. Kenapa? Karena setahu saya mereka pernah dituntut sama Oh, Rismon ini. Kenapa? oke. Karena masalah absen atau masalah Oh honor iya, lah dan betul itu seterusnya. sempat sempat ada bahkan sampai di pengadilan Ya. itu setauku, teman-temannya Rismon Nah, juga. iya, jadi itu, jadi dia dia berani memperkarakan siapapun yang Iya, apa bersengketa dengan dia. Cuman mereka kan nggak tahu kalau ini asli atau tidak gitu kan. iya, Mereka iya. belum dapat informasi dari kita. Tapi setelah mereka mendapatkan informasi dari kita, mereka akhirnya ya silakan itu diproses gitu. Tapi keinginan kita sih sebenarnya Unram juga bisa memproses gitu kan. Betul. Nah, atau paling tidak dari Dikti karena udah mengeluarkan cukup banyak ya Iya, biaya-biaya untuk orang ini gitu ya. iya, Karena dia sertifikasi dosennya sudah doktor dia. Doktor itu otomatis ada iya, honor tambahan khusus dari selain honor gaji pokoknya gitu kan. iya, betul. Nah, itu mungkin nanti akan menjadi terungkap juga nanti setelah Iya. misalnya apa namanya ijazah palsunya ini nanti dilaporkan ya. Oke. Oke, ini menarik ini. Ha, oke, berarti Bang kalau memang akhirnya terbukti, ini kan kita menunggu nih, bagaimana soal agenda teman-teman ke Yamaguchi gitu, sebelum aku ada pertanyaan penting lainnya. Iya, Ha, iya, iya. Itu masih tetap progres ya, ada oke. progresnya. Cuman kemarin kita udah dapat konfirmasi dari Yamaguchi gitu ya, dan sebenarnya teman-teman PPI di Jepang sana juga sudah menanyakan gitu ya, Iya, iya. menanyakan terkait itu. Udah, dan informasinya, jadi mereka menyatakan bahwa informasi yang dikirimkan ke saya itu sudah valid. Intinya kurang lebih seperti itu. Wow. Dikirimkan ke kita itu sudah valid. Nah, terkait ke sana, mereka kemarin menunda apa namanya, karena Jangan mereka Agustus. sedang liburan ya, liburan Oh, bulan Agustus gitu ya. Jadi mungkin September inilah akan kita ya. ke sana. Nah, Bang, akhirnya kalau terkonfirmasi oleh Yamaguchi benar selain sudah terkonfirmasi lewat email ya, kan kebutuhan validnya dan tidak kebutuhan pertemuan teman-teman ke Jepang itu. Terkonfirmasi bahwa Rismon tidak pernah lulus dan dia kalau benar dia perlihatkan itu ijazah berarti itu ijazah palsu. Apakah Hmm. negara tidak dirugikan dan dia tidak bisa kita jadikan sebagai temuan pidana di situ, Bang? Pemalsuan sekaligus yang merugikan negara gitu. Dan itu bisa Iya, iya. dikategorikan tindak pidana korupsi kan? Iya, pertama tindak pidana pemalsuan dokumen otentik ya. Oke. Dan itu bisa dilaporkan siapapun ya. Ketika misalnya sudah ada bukti, sebenarnya kita udah punya bukti dan kita Iya, sudah iya. laporkan juga sebenarnya, cuman menunggu Heeh. proses kasus yang satu ini dulu gitu ya. Iya, Jadi iya. eh, ada beberapa yang bisa dikenakan ke dia. Yang pertama itu adalah memanipulasi atau membuat apa namanya dokumen otentik seolah-olah asli gitu ya, Iya, padahal palsu. Yang kedua, dia menipu semua konsumen bukunya. Bukunya kan di semua selalu dicantumkan ya bahwa dia iya. lulusan ini macam. Ketika ternyata itu tidak benar, itu penipuan publik gitu ya. Dan Oke. otomatis itu bisa diperkarakan juga ya. Orang yang merasa beli bukunya ternyata oh nggak sesuai dengan spesifikasinya, nggak sesuai dengan sama seperti kita beli barangnya canggih katanya ternyata nggak Iya. beneran canggih. Iya, Sama juga iya, iya. bukunya ternyata abal-abal semua gitu kan. Iya, iya. Nah, dan itu sebenarnya komentar-komentar orang yang beli bukunya sudah ketahuan itu di Amazon segala Iya, macam bahwa betul. bukunya tidak berkualitas gitu ya. Daftar isinya juga kadang-kadang nggak ada segala macam gitu kan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ya sertifikasi dosennya ya. Sertifikasi dosennya itu dari tahun 2019 2009 sorry 2009 sampai 2023. Jadi ada Oke. berapa tahun itu? Ya, kurang lebih 14 tahun ya. Saya Iya, nggak tahu iya. apa dia menerima berapa itu nanti dikalkulasikan saja gitu ya. Heeh. Kemudian ada apa kesaksian palsu. Ya, Iya. beberapa kali dia ikut sidang, ada sidang Jessica, Oke. Mirna, apa Vina gitu ya. Heeh. Nah, di situ dia menyatakan dirinya
tetap doktor gitu ya. Bahkan di BAP-nya dia terlalu menyatakan dokter. Kemarin Betul. laporan di Polda DIY, dia juga menyatakan bahwa dia dokter gitu Doktor, ya. iya iya. Nah, ada banyak ya apa namanya kebohongan-kebohongan ya atau Iya, mungkin boleh dikatakan kesaksian palsu lah. Dia menyatakan bahwa dirinya seorang peneliti, seorang doktor ya bidang tertentu, padahal itu palsu gitu ya. iya iya. Dan itu ada ancaman hukumannya juga ketika ada kesaksian Iya. palsu gitu ya. Ketika misalnya nanti yang melaporkannya gitu ya. Iya iya. Oke, Kira-kira ini seperti itu. semakin semakin menarik dan semakin runyam ini si Rismon. Nah, ini Iya, aku mau harusnya ke nggak bisa tidur. pantas dia minta di SP3 gitu kan. Oke, aku mau ke Tifa ini, Bang. Kemarin Tifa itu mengeluarkan pernyataan ketika mereka launching buku di sebuah pertemuan. Dia mengatakan begini, mereka tentu dalam hal ini adalah aku anggap tentu Pak Jokowi dengan gerbongnya, termasuk di dalamnya adalah UGM. Sekarang bahkan mungkin kepolisian. Sekarang sedang membuat satu sindikat membuat ijazah aspal asli tapi palsu. Karena Ya. keyakinan yang namanya Dokter Tifa, Pak Jokowi tidak pernah memiliki dan tidak pernah ada ijazah aslinya. Itu selalu itu teorinya dan hipotesanya itu seperti itu. Bang, sudah separah itukah sehingga UGM pun akhirnya diterjemahkan yang diistilahkan Roy Suryo itu megahi, ya kan istilahnya menyebalkan lah istilahnya Dokter Tifa. Kenapa Ya. kemudian sampai sepicik itu orang berpandangan tentang UGM? Dan yang kedua, di momentum podcast kemarin, kenapa UGM menurut mereka ya, kenapa nggak sekalian presentasikan saja data-datanya Pak Jokowi secara apa gitu, secara layar gitu? Gimana Bang mau membantah Ya. ini? Iya, jadi memang orang-orang penuduh ini sejak awal memang sudah tidak logis gitu ya. Oke, Jadi yang mereka sampaikan itu sebenarnya menunjukkan kedunguan mereka gitu ya ya. ya Jadi eh UGM melakukan podcast kemarin memang sengaja tidak menunjukkan itu. Kenapa? Karena itu sudah diserahkan, sudah diberikan oke, semua kepada penyidik ya. Nah, mereka hanya menyampaikan faktanya. Faktanya bahwa ada dokumen akademiknya. Dokumen akademiknya menyatakan ini. Karena secara lembaga cukup, ya. Nggak ya perlu menunjukkan. Kenapa? Karena terbukti ketika Bareskrim gitu ya ya melakukan menunjukkan sesuatu akan digoreng-goreng lagi, gitu ya. betul, Nah, kenapa? Karena mereka tidak mendapatkan informasi yang lengkap dan mereka punya perspektif sendiri, gitu ya. ya Ya, nah ini yang dihindari termasuk juga menunjukkan ijazahnya segala macam ya di ya pengadilan gitu ya. ya Itu ya. akan digoreng-goreng lagi dan itu akan menambah polemik juga nantinya. Dan Ya. menghindari itu, makanya UGM hanya menyampaikan fakta sesuai dengan yang mereka berikan kepada Heeh, penyidik-penyidik di Polda Metro Jaya maupun di Barreskrim sebelumnya. Ya. ya. Oke, menarik. Nah, Bang, di momentum peluncuran buku kemarin, Abang hadir, konon menurut Roy Suryo, Abang cuma datang senyum-senyum dan tidak bisa berargumen. Apa bantahan Abang terkait itu? Iya, jadi sebenarnya gitu ya, ya saya memang sengaja hadir di sana karena memang rumah saya dekat dari kampus gitu ya. Iya, iya. Saya mampir lewat gitu ya, dan ada teman saya juga di sana, ada Pak Danang gitu ya. Dan ketika mereka awalnya kan di ruang Nusantara nih melakukan Iya, launching, ternyata ditolak sama UGM gitu ya. Akhirnya iya. mereka melipir ke kafe gitu ya. Nah di kafe inilah mereka melakukan soft launching tersebut. Dan saya langsung berada di depan mereka pada saat itu. Dan mereka terkejut gitu ya. Kok bisa ada ini? Hei, kata lagi Suryo gitu ya. Tifa Iya, pura-pura nggak kenal gitu. Ih, siapa iya, Joshua iya. siapa? Katanya gitu ya. Oh iya katanya gitu. Nah, kebetulan ada panitianya. Mereka punya sistem kepanitiaan. Ada susunan acaranya segala macam. Wih. Nah, kita sudah minta ke panitianya supaya kita diberikan kesempatan untuk bicara. Karena nggak enak juga kita langsung apa namanya bicara sendiri gitu kan Iya, di iya, iya. apa namanya karena itu acara mereka sebenarnya gitu ya. Iya. Nah, tetapi panitianya meminta kita untuk apa namanya tidak ada waktu katanya gitu, tidak ada waktu karena kami juga kekurangan waktu kurang lebih. Padahal ada Heeh. video yang menunjukkan bahwa sebenarnya Tifa sama Roy Suryo menyampaikan ke panitia supaya kita nggak diberikan waktu untuk bicara. Jadi aja untuk tidak diberikan waktu untuk bicara. Kenapa? Karena kalau kita diberikan waktu untuk bicara nanti akan buyar mereka gitu Hmm. kan. Iya, Acara iya. mereka buyar kenapa? Nanti akan terbantahkan itu penelitiannya segala macam gitu kan. Nggak mungkin Heeh. lah gitu kan ya. Ya Iya, jadi kita kita ya menghargai mereka lah ya mereka sudah iya. capek-capek di situ oke lah gitu ya nanti kita bantah di pengadilan saja gitu Iya, ya. iya, iya. Nah, kemarin informasinya dari penyidik, penyidik juga sudah diserahkan bukunya, gitu ya.
Oh gitu. bukunya mereka gitu ya, dan nanti akan kita bisa bacalah istilahnya gitu ya. Ya, Meskipun saya nggak tertarik sebenarnya baca, saya lihat BAP-nya saja cukup gitu ya. ya, ya. Nanti kita bantah BAP-nya saja kira-kira Iya. seperti itu. Heeh. Tapi Bang begini Bang, menurutku begini, lepas dari kemudian aku jujur sedang menyusun-nyusun, tapi aku bikin e-book ya, dan tentu Ya, mengambil kutipan-kutipan dari diskusi-diskusi kita kemarin dan pandangan-pandangan Bang Joshua. Aku cuma sekedar semacam menjadi pelengkap e-book itu. Jadi e-book itu juga bukan buku serius, minimal untuk kemudian mengimbangi buku mereka. Tapi aku disarankan sama teman-teman buat, tapi jangan dulu dipublikasikan, karena tidak akan berguna gitu, biarin aja. Karena kepentingannya biarkan dibantai di pengadilan semua ini gitu kan, karena tidak punya kepentingan. Cuma aku berpikir gini, buku walaupun seburuk dan sejahat dan setidak berharga apapun, dia sudah terdokumentasi gitu. Nah, kalau ya, kemudian ini tidak ada counter narasi minimal lewat catatan buku lain, akhirnya kan sejarah mencatat ya, sejarah mencatat bahwa buku itu sudah diterbitkan dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Nah, tidakkah hmm, Abang Joshua secara personal kemudian juga minimal aku anggap semacam bikin catatan-catatan yang sifatnya artikel, namun tidak perlu seperti satu. Jadi satu buku itu dibalas dengan satu artikelnya Abang gitu, tapi dengan bukti-bukti ya, otentik. ya. Adakah agenda itu? Memang kemarin kita diskusi di ada WA grup kita ya di Ya, Bela UM namanya. Nah, itu memang terbersit ya. Jadi memang bisalah kita bikin counternya dalam berupa artikel atau buku lain gitu ya. Kalau ya, buku sih saya rasa nggak perlu ya menjadi ya, sebuah buku. Tapi mungkin artikel maka kita pertimbangkan gitu ya. Kita betul. buat artikel untuk membantah semua metode penelitian mereka, sumber Ya, data yang mereka gunakan dan seterusnya supaya masyarakat juga mungkin lebih paham karena di persidangan kan nggak semua juga orang mengakses persidangan gitu ya kan. ya, Jadi betul. mungkin ya ada perlunya juga. Mungkin mungkin nanti kita bisa kolaborasi lah ya. Nanti Ya. kita buatkan dulu nanti jadi Mhm. artikel gitu ya. Bang Bill bisa mengadopsi ke bukunya mungkin Mhm. gitu ya, ke e-booknya gitu ya. Mhm. Silakan Mhm. saja gitu ya. Iya, iya. Tapi yang pasti penelitian mereka itu nggak ada hal yang baru lah gitu ya. Iya, betul. Semuanya sudah diungkap mereka di podcast mereka, sudah diungkap mereka di media-media ketika mereka diwawancarai ya. Iya. Dan itu sama sekali tidak berdasar lah, bukan Memang penelitian yang benar memang gitu sebenarnya ya. jawabannya cukup lihat DF Talk yang 20, 21, 22 itu udah clear, itu udah selesai Iya, sebenarnya. iya, Kan ya kurang gitu. lebih seperti itu sebenarnya. Makanya kan ya kepentingan mereka bikin buku ya ujung-ujungnya jualan. Bayangkan jualannya Bang bukan 50.000 atau 100.000, 1 juta, 2 juta. Itu pun harga, bukan harga jual ya, tapi harga apa istilahnya itu, lelang kan gitu. Lelang, lelang, Bagus lelang. sekali metodologinya. Tapi menurut saya tetap itu hanya di awal aja. Siapa sih yang mau baca buku yang seperti itu gitu ya? Iya, Menanggung dosa saja lah intinya gitu ya. iya, Kenapa? iya. Karena bahasa yang ada di buku itu saya coba capture ya. Iya, Coba nanti iya. akunnya Tifa gitu ya. Itu dia capture beberapa bukunya ada Iya. tulisan termul segala macam. Nah, Iya. mana penelitian Apa menggunakan ilmiahnya itu? Dia tulis termul di situ gimana? itu Itu udah jauh. stereotype, itu kan stereotype yang kemudian diilmiahkan tuh gimana logikanya? Makanya aku rasa lucu, Nah, itu. Bang Bang apa Firdaus kah Bang siapa itu Auzi Bowo Wobo kah Nah, apakah? Yang datang iya, ke iya. Solo pergi ke Pak Jokowi untuk mengesahkan organisasi Termul. Itu stereotype kok disahkan kan. Tapi sudah nggak apa-apa, itu kan haknya orang, Iya, dan cuma kan itu stereotype yang sebenarnya kita nggak merasa terhina dengan stereotype itu, cuma tidak elok lah kalau Anda mau bicara ruang akademik, ruang kampus ya, kalaupun mau stereotype, stereotype yang sifatnya betul-betul kayak kita bilang Anda abal-abal ya wajar karena memang secara metodologi bermasalah. Tapi kalau iya. termul itu kan bukan cuma stereotype yang terjebak pada perdebatan, tapi itu menggiring publik bahwa ini ternak. Ternak itu kan binatang Bang, nggak Iya, enak iya, sekali gitu kan. Nggak baik untuk iya. publik kita, bukan untuk kita. Kita dibilang termul, Betul, kita betul. nggak akan apalah. Cuma tidak sehat kan gitu. Bang, apa arahan dan juga saran abang ke publik minimal ya? Pertama nih, ini publik penasaran dan merasa oh ini Polda kayaknya udah masuk angin ya. Walaupun sedikit tadi abang sudah kasih gambaran, tapi nanti diperkuat. Yang kedua, ya kan, apakah kemudian yang mereka gunakan buku dan lain-lain sebagainya ini benar-benar dalam tanggapan abang sebagai saksi ahli, pasti semuanya terbantahkan di pengadilan dan di persidangan nanti. Nah, yang Iya. ketiga, apakah kemudian dengan
agenda abang rencana ke Jepang, bukan abang tentunya mungkin tim yang akan ke Jepang ini memastikan bahwa Yamaguchi itu pasti akan memberikan ruang konsultasi dan diskusi, atau memang Yamaguchi sengaja juga tidak mau terlibat sehingga teman-teman terlambat untuk menuju ke sana. Tolong rangkumkan dalam closing statement di kesempatan hari ini. Silakan Bang. Iya, iya. Yang pertama mungkin terkait dengan perkembangan kasus Ya, ini di Polda Metro Jaya gitu ya. oke. Ya, saya pastikan ini tetap jalan ya. Oh ya. Dan seperti tadi saya sudah sampaikan ya, sekarang momennya pemeriksaan ahli ya. Nanti setelah ahli udah nggak ada lagi karena semua terlapor sudah diperiksa gitu kan. Ya, Nanti cocok. akan penetapan tersangka. Ketika penetapan tersangka dengan pasal-pasal yang kemarin disodorkan untuk jadikan dasar gitu ya, otomatis mereka kan jadi baju orange atau ditahan lah gitu ya. Oke. Dan itu yang membuat mereka sebenarnya ketar-ketir. Makanya Ya. kalau bisa di SP3 lah segala macam lah Ya, itu ya. tuh bukan mereka. Meskipun Heeh. di awal mereka menantang jangan sampai cari laporannya segala Ya, ya, macam. ya, ya, Kan ya, ya. buktikan di pengadilan gitu kan Ya, sama si ya, ya. Rismo. Ayo kita buktikan di pengadilan. Saya lebih senang juga tunjukkan di pengadilan. Karena di pengadilan itu fakta-fakta saja yang Ya, nggak ada asumsi di sana. Nanti kan ketika mereka menyodorkan asumsi, nah ini penyodoran asumsi ya, mana dari mana ini gitu kan ya. terkait kas mujo lah tentang siapa lah segala macam itu bisa dibantahkan dengan mudah oleh Mm-mm. lembaga-lembaga yang terkait gitu ya. Ya, Kemudian terkait apa namanya nanti isi dari bagaimana kita membantah peneliti tersebut selain dari ya, metodologi, sumber data segala ya. macam, termasuk juga kredensialnya ya. Jadi Oke. terkait apa namanya rencana tim ke Jepang itu tetap jalan gitu ya. Ya, Tetapi yang perlu ya. diingat ya teman-teman kepolisian juga sudah menelusuri sampai ke Jepang Itu gitu di ya. luar Jadi kan timnya Bang Joshua ya? di luar beda tim yang berbeda lagi gitu Ya, ya ya, ya. karena mereka juga harus mengklarifikasi itu ya Heeh, memverifikasi itu heeh. mereka sudah ke UNRAM mereka sudah tanya Oke. udah mendapatkan pernyataan dari UNRAM mereka pasti akan ke Jepang juga dan itu otomatis akan melengkapi semua dokumen-dokumen yang mendukung ya terkait dengan bagaimana sebenarnya peneliti ini benar nggak dia peneliti dan Iya, seterusnya iya, iya. gitu ya. Oke. Nah kemudian apalagi nih tadi Ya. pertanyaannya. Ya, soal tadi, apakah kemudian Yamaguchi memang sengaja juga seperti Polda Oh memperlambat ini? ya Ah, ya, oke. jadi gini, memang di Jepang rata-rata mereka sangat menghargai privacy, ya, Oh, menghargai oke. privacy. Jadi nggak sembarangan orang bisa Hmm. menanyakan ini itu dan seterusnya. Ketika misalnya PPI Jepang, PPI Yamaguchi aja menanyakan, mereka nggak mau beritahu. Cuman mereka menyampaikan bahwa ini sudah kami sampaikan ke Gajah Mada gitu ya, Ya, ya. menyampaikan kepada kita gitu ya. Nah, Oke. jadi ya yang berhak meminta itu hanya dari kampus, ya atau Ya, dari kepolisian intinya gitu. Jadi oke. ini pasti akan dilayani mereka ya. Ya. Teman-teman Polda dari awal udah kerjasama dengan kepolisian Jepang juga gitu ya Ya, untuk ya, ya, ya. berkoordinasi kira-kira seperti itu. Jadi Oke. ini kan kebohongan publik yang memang harus diungkap gitu ya. Ya, Karena betul. banyak sekali yang diserang dia termasuk juga teman-teman kepolisian. Mereka juga punya kepentingan lah untuk meluruskan Ya. ya bahwa orang yang menyatakan bahwa polisi itu tidak apa segala macam itu harus Hmm. dipertanyakan juga ya. Ya, Apakah dia benar-benar ya, ilmiah, apakah memang ada kepentingan, apakah memang ya, cuman asal ngomong saja gitu ya, ya, abal-abal ya, kira-kira seperti itu. Dan ini nanti akan dibuktikan di pengadilan di sidang Jokowi. Nggak harus di sidang kasusnya ijazah palsunya dia, tapi di sidang ya, Jokowi juga akan diungkap. Intinya ya, gitu. ya, ya. Jadi tinggal menunggu waktu saja. Ya. Itu mungkin Bang Rismon ini sudah menganggap bahwa dia bakal dijebloskan ke penjara. Ya udah gue hajar aja lah sekalian dengan titonya dia hajar, dia caci maki, dia bilang setan lah apa semua ini jahat betul. Bang, Iya, abang kalau mau kalau dia meyakini? ya Haha. Gimana? kalau dilaporkan sama yang lain juga orang yang difitnah dia itu Oh iya, tapi sebenarnya gitu kan. ya, Cuman kan itu kan nambahin mereka masih wait and see nih gitu ya. oh Melihat ya, apa namanya kasus ini dulu karena di kasus ini Heeh. sebenarnya kasus besarnya gitu ya. Ya, Nanti kalau misalnya ikut gitu ya fitnah segala macam itu dilaporkan ya, itu nambahin kerjaan juga sebenarnya. Tunggu kasus yang ada ini sebenarnya gitu kan. iya, Nah, iya, ini selesaikan dulu, nanti pasti ada ijazah palsunya pasti diungkap kok. Ketika itu diungkap pasti banyak yang melaporkan dan ya, otomatis kan dikenakan juga ya. Ancaman pasti hukumannya itu. tinggi sekali loh, ya. 8 tahun Ya, sampai 12 tahun ya pemalsuan dokumen otentik gitu ya. betul, Belum betul. lagi kalau misalnya ada yang melaporkan merasa dirugikan dengan bukunya, Heeh. belum lagi kalau misalnya UNRAM atau Dikti melaporkan gitu ya, ada kerugian negara gitu kan. Dia Waduh, belum curhatkan lagi kemarin ya, di Komnas HAM, dia bilang saya ini bakal puluhan tahun saya di apa di penjara gitu. di penjara Rismon. Dia sudah tahu bahwa dia punya kasus banyak betul. Iya, jadi kasus harus fitnah, pencemaran, belum lagi Ya, undang-undang.
ya kan penghasutan segala Ya. macam itu masuk ya. Termasuk nanti sih siapa ya nih? Saya singgung sedikit dulu sih ya, Ya. Sentana itu ya, Oh dikasih iya, lagi. iya, iya, Dia iya. coba tantang saya. Sebenarnya ngapain saya tantang lagi? Dia udah calon tersangka kok. Di di surat permohonan ini kan kelihatan ada namanya dia gitu Iya, ya. iya, iya. Dan itu pasti Heeh. akan masuk juga gitu ya. Iya. Nah, itu mungkin ya perkembangannya kira-kira seperti itu Iya, Bang iya. Dea. Bang, terakhir soal itu, tadi yang aku mau tanya soal kalau kemudian akhirnya seorang Joshua Sinambela dipertanyakan soal kredensialnya di pengadilan, Abang mau bilang apa? Dalam artian ini supaya publik juga tahu, oh pantas kemudian Joshua ini betul-betul dia digital analis forensik. Apa yang Abang mau pertegas bahwa kenapa saya berhak dan berkapasitas menjadi saksi ahli? Monggo Iya, Bang. dalam BAP yang dipertanyakan di awal itu, bahkan di persidangan nanti akan ditanyakan kredensial Oke. kita. Yang pertama ditanyakan, apakah Anda sudah pernah menjadi ahli gitu ya. Kalau saya Iya, jawabannya iya. udah kali di persidangan gitu ya. Iya. Dari situ mereka sudah terbantahkan gitu ya. Sudah Oke. nggak ada pertanyaan biasanya dari sisi siapapun gitu ya. Kenapa? Karena di situ tercantum kasus-kasus yang pernah saya tangani. Iya, iya. Oke Iya. lah, mungkin hanya puluhan yang saya cantumkan, meskipun ada ratusan kasus sebenarnya yang sudah kita tangani Iya. gitu ya. Bukti-buktinya itu sangat jelas ya, bisa dibaca nanti di putusan 3.mahkamahAgung.go.id. Cari Wow. nama Rizky di sana nggak bakal ketemu gitu ya. Cari nama Roy Suryo di sana pasti nggak akan ketemu gitu. Iya, Ya. iya. Kenapa? Karena pendapat mereka nggak pernah digunakan, gitu ya. Iya, iya, iya. Hasil penelitian mereka nggak pernah digunakan. Tapi kalau saya, Anda bisa cari Joshua Marujan Sinambela gitu ya. Cari saja di putusan 3 itu ada banyak sekali, ada banyak yang bisa Anda download. Meskipun mungkin ada beberapa yang nggak bisa di-download karena Mahkamah Agung dulu pernah kesusupan, pernah kejebolan gitu ya, data-datanya beberapa Oke. hilang gitu ya. Heeh, Tapi saya bisa tunjukkan gitu ya, heeh. ada banyak sekali pernyataan-pernyataan kita yang digunakan ya Iya, di iya. persidangan dan akhirnya memvonis ya para terdakwa dan seterusnya. Ya. Nah Oke. jadi sangat berbeda lah ya apa yang kita lakukan. Kita nggak pernah koar-koar seperti mereka gitu ya. Kalau ada kasus ya kita kita ya cukup untuk keperluan kita karena semua hasil penelitian digital forensik ini sebenarnya hanya diberikan kepada pemberi tugas. Misalnya penyidik meminta kita melakukan forensik, ya kita hanya berikan ke penyidik, nggak bisa kita sampaikan ke luar ke media. Iya, Ya, nanti disampaikan di media di apa di persidangan ya. Setelah iya, udah muncul di persidangan baru kita bisa ngomong di luar iya, ya. Tapi ketika belum belum ngomong di di persidangan belum dipublis ya nggak bisa iya. gitu ya. Jadi Cocok. ini ada kode etiknya ya. Iya, Ada sistemnya. Siapa yang menugaskan kita hanya lembaga-lembaga yang berwenang untuk pemeriksaan digital forensik. Memang ada di swasta juga ada, di perusahaan juga ada. Ya nanti oke. kita berikan laporan forensiknya untuk swasta, biasanya untuk keperluan internal katakanlah. Jadi memang nggak Wow. hanya harus kepolisian gitu ya, bukan Iya, hanya law enforcement, tapi bisa juga penyelidikan atau digital forensik ini dilakukan di swasta atau di iya. perusahaan-perusahaan. Ya, kalau sekarang klien kita paling banyak perusahaan-perusahaan. Ya, Wais. meskipun dulu banyak dari law enforcement gitu ya, Iya, dari penyidik, kejaksaan, advokat segala macam, meskipun kita tetap masih menerima karena itu bentuk dari ini kita lah ya, pengen iya. bantu mereka gitu ya. Tapi pasar kita sekarang kebanyakan perusahaan-perusahaan, banyak Iya, perusahaan dari asing gitu ya. Ya, iya, yang terakhir kemarin dari apa namanya dari Siprus gitu ya, pernah iya, dari Malaysia gitu ya, dari negara-negara lain lah gitu ya yang iya, iya, membutuhkan iya. pemeriksaan digital forensik. Jadi beda jauh lah ya levelnya. Kalau mereka kan cuma ngelisi ijazah gitu ya. Iya, iya. Itu pun abal-abal kan, Iya. nggak menggunakan yang asli dan seterusnya Heeh. gitu ya. Jadi sangat berbeda. Nanti itu akan ditanyakan pertama kali nanti di persidangan. Oke. Termasuk juga nanti sertifikasinya segala macam itu disampaikan di dalam BAP kita sampaikan semua, bahkan kita Iya, lampirkan ketika memang dibutuhkan gitu ya. iya, iya. Kita tunjukkan kalau memang jadi dari situ udah beda jauh. Mereka ketika ditanya nanti apa dasar mereka melakukan penelitian digital? Apakah mereka ahli digital forensik? Ternyata bukan, ya. Hmm. Nggak punya kredensialnya, ijazahnya juga diragukan gitu Iya, kan. iya. Kemudian mereka nggak punya sertifikasi sama sekali, mereka tidak tahu SOP-nya, itu udah Heeh, terbantahkan semua. Dan heeh. itu nanti yang paling banyak nanti disampaikan oleh teman-teman ahli digital forensik lain gitu ya. Iya, iya, Kalau iya. digital forensik lain mungkin mereka nggak punya data ya kan, seperti Iya, yang saya iya, punya gitu ya. Mereka nggak bandingkan skripsi yang lain dan seterusnya. Kalau saya kan punya ya pembandingan iya. seperti itu. Nah, itu akan diungkapkan semua nanti di pengadilan, ya, bahwa Luar penelitian biasa. mereka itu sebenarnya abal-abal. Dari SOP segala macam, dari sisi kemampuan segala macam, itu sudah ada nanti ahli-ahli lain yang akan membantu. Keren. Yang lebih parah lagi nih Dokter Tifa, nggak ada hubungannya dengan ijazah, dia jadi ahli lihat wajah-wajah orang lewat foto. Itu dibuat-buat sekali lah itu ya. Nih orang Jahat betul itu. mana ada hubungannya meneliti Gila. wajah orang sampai ke ijazahnya nggak ada. Ya. Heeh. Hanya orang-orang dungu aja yang percaya seperti itu. Saya bisa pastikan itu gitu ya. Iya, iya, Nggak iya. ada, nggak bisa, nggak logis sama sekali ya, nggak Iya, logis iya. ya.
Itu hal-hal yang nggak logis yang mereka lakukan. Iya. Baik, Bang Joshua, terima kasih banyak. 1 jam diskusi kita ini Sama-sama. luar biasa. Iya, iya, Tentu baik. sangat bermanfaat ya. Walaupun sebagian orang sudah tahu apa isi pikiran Bang Joshua, tapi pagi ini aku rasa ada hal yang menurutku baru dan sangat menggugah. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan buat kita-kita yang kepingin sebenarnya bukan mau konflik ya dengan Rismond dan kawan-kawan, Iya, tapi iya. minimal juga menetralisir keadaan. Jadi pernyataan dan juga argumentasi Bang Joshua itu betul-betul memberikan kami banyak pencerahan, termasuk soal siapa Joshua Sinambela itu, kenapa kemudian dia layak yang akhirnya bisa membantah semua argumentasi teroris tadi. Guys, luar Ya. biasa Bang Joshua dengan segala pikirannya. Sekali lagi terima kasih Bang Joshua. Sama-sama Bang Kita Bil. Ya, berjumpa ya. terima kasih. Mudah-mudahan kalau Ya, saya ke sama-sama. Jogja kita Oke, berjumpa insya siap. Allah. Kita tunggu Amin. ya. Kita tunggu Baik, ya. baik. Guys, Joshua dengan segala pikirannya, saya Bang Bil, offside.